Selamat pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami, hingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan melalui firman-Mu. Karena firman yang akan kami dengarkan boleh membawa kehidupan, perubahan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari Tuhan. Perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Berkat rezeki yang daripada Tuhan menjadi bagian kami hari ini. Ampun Tuhan segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan setiap pagi sampai kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah Kristen Gadungan. Ayat intinya saya ambil dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Seorang anggota jemaat merayakan ulang tahunnya yang ke-70 di gereja tempatnya berjemaat sejak masih kecil. Dalam perayaan itu, setelah semua orang yang hadir memakan kue, es krim, dan memberikan selamat kepada yang berulang tahun, semuanya berkumpul di dalam gedung utama gereja. Jumlahnya sekitar 30 orang. Sang cucu yang sudah berusia 20 tahunan meminta kakek yang berulang tahun itu untuk naik ke atas mimbar gereja, lalu bertanya dengan suara yang kencang, "Kakek, kami semua tahu kalau pendengaran dan penglihatanmu sudah tidak. Tolong beritahu kami, mengapa engkau selalu menghadiri ibadah setiap hari Sabat?" Lalu kakek itu menjawab, "Itu karena aku mencintai Yesus dengan segenap hatiku. Ia memintaku untuk bersekutu dan percaya kepadanya, dan aku cuma ingin menunjukkan pada semua orang di kubu mana aku berdiri." Firman Tuhan meminta kita untuk tidak menjauhi ibadah-ibadah, karena pertemuan-pertemuan seperti ini akan menguatkan kita. Ini sangat jelas. Tapi di sisi lain, pertemuan ibadah sebenarnya juga dapat menunjukkan identitas kita. Apa yang kakek di atas katakan, di kubu mana dia berdiri, ada benarnya juga. Bayangin seorang polisi yang gak pernah ke kantor polisi. Ia memang pakai pakaian seragam polisi, tapi tiap hari cuma di rumah terus dan gak pernah bergaul dengan polisi yang lain. Bukankah itu akan bikin orang yang melihatnya jadi curiga? Jangan-jangan dia polisi gadungan. Juga sebagai orang beriman, sudah seharusnya kita ngantor, kita ke gereja secara rutin. Kalau kita nggak pernah ke gereja, perginya cuma ke tempat kerja atau ke pajak atau ke tempat-tempat hangout dan gak pernah kumpul sama orang-orang percaya. Gimana orang lain bisa percaya kalau kita anak-anak Tuhan? Untuk kita bisa menjadi garam dan terang buat orang lain, maka kita perlu pastikan dulu orang-orang yang di sekitar kita tahu kita berdiri di kubu yang mana. Maka dari itu meremehkan firman Tuhan untuk kita selalu berkumpul dan bersekutu sama orang percaya yang lain. Aktivitas seperti ini gak hanya menguatkan kita, tapi lebih daripada itu, aktivitas ini menunjukkan identitas kita, di kubu mana
kita berdiri. Renungan pagi, firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk menunjukkan identitas kita dengan pergi ke gereja dan berkumpul dengan orang-orang seiman. Pada zaman COVID ini ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kadang di sebagian daerah gereja tutup, tapi ketika gereja sudah dibuka, mari saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita harus bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan dan bertemu dengan teman-teman seiman, karena kita akan saling menguatkan dalam menjalani kehidupan kita. Sampai di sini renungan pagi kita pada pagi hari ini, karena firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk kembali mau berbakti. Merasa terberkati dengan firman Tuhan ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, di Facebook atau di WA pribadi, di WA grup, sehingga akan banyak umat-umat Tuhan yang kembali datang ke gereja, bersekutu dengan Tuhan, dan kita saling menguatkan. Sebelum mengakhiri dengan pagi kita pada pagi hari ini, kita sambut. Bapa yang baik yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, untuk mengingatkan kami untuk datang berbakti di rumah Tuhan, berbakti bersama umat-umat Tuhan, sehingga kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.